Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 8 keterampilan dasar dalam mengajar. Yang pertama itu ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua ada keterampilan dalam menjelaskan. Yang ketiga ada keterampilan bertanya. Yang keempat ada keterampilan mengadakan variasi. Yang kelima keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam ada keterampilan mengelola kelas. Ketujuh ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang kedelapan ada keterampilan membimbing diskusi kecil dalam kelompok kecil. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan satu persatu dari 8 poin tersebut. Baik, jadi yang pertama itu ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, kita mulai dari membuka pelajaran dulu. Apa itu membuka pelajaran? Jadi membuka pelajaran itu adalah kegiatan awal yang dilakukan oleh guru untuk menyiapkan siswa, baik itu dari segi mental maupun perhatian, supaya siswa dapat siap untuk menerima pelajaran. Nah, tujuan dan maksudnya itu apa? Yang pertama itu ada untuk menyiapkan mental siswa. Nah, maksudnya di sini tuh biar anak-anaknya nggak terlalu kaget. Misalnya sebelum mereka habis istirahat itu kan biasanya masih heboh. Nah, dengan pembukaan ini mereka itu diberi waktu untuk menenangkan diri dan siap untuk masuk ke mode belajar. Yang kedua itu ada membangkitkan motivasi dan perhatian. Tujuannya ini adalah supaya anak-anak lebih tertarik dan merasa pelajaran ini penting untuk mereka. Misalnya dengan cerita atau memberikan pertanyaan menarik atau bisa juga dengan contoh yang memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga itu ada menjelaskan batas-batas tugas yang harus dikerjakan. Menurutku ini penting karena supaya siswa ini tahu, oh hari ini kita belajar sampai sini, besok lanjut lagi ya. Jadi mereka itu punya target yang jelas. Yang keempat itu ada menghubungkan materi lama dengan materi yang baru. Nah, kalau yang ini tuh maksudnya seperti pelajaran itu bukan berdiri sendiri-sendiri ya, tapi pelajaran itu nyambung antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Misalnya, contohnya seperti ini. Kemarin kita belajar tentang jenis-jenis hewan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tempat tinggal ya. Nah, dengan begitu anak-anak akan lebih mudah untuk mendapat kaitan materi yang satu dengan materi yang lainnya. Nah, lanjut ke pembahasan menutup pelajaran. Jadi menutup pelajaran ini apa sih? Nah, menutup pelajaran itu adalah kegiatan akhir dari pembelajaran untuk merangkum inti pelajaran, memastikan anak-anak paham dan memberikan arahan untuk setelahnya. Nah, tujuan dan maksudnya itu apa? Jadi, tujuannya yang pertama itu ada merangkum atau meringkas inti pelajaran. Maksudnya ini supaya pelajaran hari itu tuh nggak buyar dan nggak kemana-mana. Anak-anak bisa untuk mengingat hal-hal penting yang tanpa harus diulangi semuanya secara detail dari awal sampai akhir. Yang kedua itu untuk menguatkan perhatian siswa pada pokok-pokok pembahasannya. Supaya mereka tuh benar-benar sadar kayak, oh ini loh inti pelajaran tadi. Jadi fokus mereka tuh diarahkan ke hal-hal yang memang penting meskipun yang lainnya memang penting. Nah, yang ketiga itu ada memberi tindak lanjut. Ini tuh maksudnya kayak pelajaran gak berhenti di kelas aja. Bisa dengan PR, tugas, diberikan observasi kecil, atau sekedar memberikan motivasi untuk memperhatikan hal itu di kehidupan sehari-hari. Nah, singkatnya tuh membuka pelajaran itu kayak semacam pemanasan yang buat anak tuh siap, semangat, dan tahu arah belajarnya ini tuh mau kemana sih. Nah, kalau di penutupan pelajaran itu kayak semacam pendinginan biar anak-anak ini paham inti dari pelajaran itu apa dan setelah selesai pembelajaran anaknya tuh nggak bingung. Nah, untuk keterampilan membuka dan menutup pelajaran sudah dijelaskan. Lanjut ke yang kedua itu keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan itu apa sih? Jadi, keterampilan menjelaskan itu adalah kemampuan guru untuk menyampaikan informasi atau materi secara lisan dengan runtut, jelas, dan gampang untuk dipahami oleh siswa. Jadi bukan sekedar ceramah panjang lebar, tapi yang bikin siswanya ngerti, nyambung, dan bisa melihat hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Tujuan dan maksud dari keterampilan menjelaskan ini, yang pertama itu untuk membantu siswa memahami materi.
Jadi di sini tuh kayak kadang buku pelajaran atau teks itu susah untuk dimengerti. Dengan penjelasan guru, siswa bisa lebih mudah untuk nangkep karena biasanya bahasanya lebih disederhanakan. Eee, Kayak kan kadang guru itu suka dikasih contoh langsung atau kadang juga dipraktikkan secara langsung. Nah, yang kedua ada menunjukkan hubungan antar konsep. Jadi guru di sini nggak cuma kasih fakta yang terpisah, tapi juga menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya nih, kalau belajar tentang tumbuh-tumbuhan, kayak akar itu fungsinya untuk menyerap air, lalu air ini naik ke batang, terus sampai ke daun untuk proses fotosintesis. Jadi anak-anak itu lihat alurnya kayak gimana, bukan cuma potongan-potongannya aja. Nah, yang ketiga itu melatih cara berpikir siswa. Dengan penjelasan yang baik, siswa ini diajak bukan hanya sekedar tahu hasilnya, tapi juga mereka ngerti prosesnya gimana, dan ini yang bikin mereka untuk berpikir secara logis, runtut, dan lebih kritis. Yang selanjutnya itu ada meningkatkan perhatian dan motivasi. Kalau penjelasan yang dijelasinnya tuh membosankan, siswa itu kadang bisa langsung hilang fokus. Tapi kalau jelas dan ada contoh nyatanya atau bahkan diselingi sama candaan-candaan, anak-anak itu akan jadi lebih semangat dan lebih mau untuk terlibat dalam proses pembelajaran itu. Nah, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan saat guru menjelaskan? Yang pertama itu bahasanya harus sederhana. Diusahakan untuk disesuaikan dengan umur dan kemampuan siswa yang kita ajar. Yang selanjutnya, gunakan contoh yang nyata. Ini tuh kayak misalnya saat menjelaskan gaya gravitasi, guru itu bisa dengan menjatuhkan pulpen supaya siswa tuh bisa langsung paham, oh gravitasi tuh yang kayak gitu ya. Nah, gunakan ilustrasi atau alat bantu. Ini bisa pakai gambar, benda asli, atau bahkan gerakan-gerakan tangan doang. Yang selanjutnya ada strukturnya harus jelas. Kenapa harus jelas? Karena harus dari yang lebih gampang dulu, baru ke yang rumit. Terus harus nggak harus sih, tapi bisa aja diselingi dengan tanya jawab supaya tahu supaya tahu apakah anak-anak itu sudah paham atau mereka tuh masih kayak bingung ini apa sih. Nah, gitu aja. Jadi, pada intinya tuh keterampilan menjelaskan itu bukan hanya cuma ngomong panjang lebar, tapi bagaimana cara guru untuk menjelaskan materi kepada siswa supaya lebih gampang, jelas, tapi nyambung dan menarik untuk siswanya itu. Nah, dengan kayak gitu kan anak-anak tuh nggak cuma hafal, tapi juga paham dan mereka tuh bisa berpikir kritis tentang materi yang lagi dijelaskan itu. Nah, oke, kita coba lanjut ke poin ketiga di keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya itu apa sih? Nah, keterampilan bertanya itu kemampuan guru untuk menggunakan pertanyaan sebagai alat komunikasi atau pemicu pembelajaran dan pemicu siswa untuk berpikir. Jadi bukan sekedar asal tanya jawab, tapi pertanyaannya juga harus yang bikin anak-anaknya tuh jadi aktif dan fokus supaya mereka tuh lebih berpikir untuk wah, emangnya ada yang kayak gitu atau wah, apa ya seperti itu. Nah, tujuannya tuh apa sih? Yang pertama itu supaya membangkitkan perhatian siswa. Kadang tuh dengan pertanyaan anak-anak itu bisa jadi lebih terarah. Misalnya tuh kita bertanya kayak kenapa air di gelas bisa berkurang kalau dibiarkan semalaman? Nah, kadang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bikin mereka penasaran dan bikin mereka untuk berpikir lebih dalam. Yang selanjutnya itu mendorong siswa untuk berpikir. Pertanyaan yang tepat itu bisa bikin anak nggak cuma jawab iya atau enggak doang, tapi mereka tuh bisa mikir lebih jauh. Contohnya kayak, menurut kamu kenapa tumbuhan butuh cahaya sinar matahari? Itu nggak bisa dijawab cuma dengan iya atau tidak, tapi itu membutuhkan pikiran yang lebih kritis dan lebih logis. Nah, yang selanjutnya itu ada mengukur pemahaman siswa. Nah, guru itu bisa tahu siapa aja siswa yang udah paham dan siapa aja yang masih bingung. Dari jawaban siswa, guru bisa evaluasi dan memberikan cara perbaikan penjelasan supaya siswa yang belum mengerti itu bisa mengerti. Nah,
Yang keempat itu ada meningkatkan interaksi di kelas. Kalau guru yang terus ngomong, kelasnya tuh biasanya jadi pasif karena cenderung siswanya cuma dengerin gurunya. Tapi kalau gurunya tuh aktif bertanya, siswanya tuh bakal jadi ikut lebih terlibat karena dengan gurunya bertanya, siswanya otomatis akan menjawab. Jadi suasana kelasnya akan terasa lebih hidup. Nah, dari keterampilan bertanya ini tuh ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan saat bertanya. Eee, yang pertama itu ada pertanyaannya harus jelas. Pokoknya jangan bikin pertanyaan yang malah bikin siswanya bingung dan bikin kelasnya malah jadi pasif. Yang selanjutnya ada berikan waktu untuk berpikir. Jangan setelah tanya, kitanya langsung buru-buru minta jawaban ke siswanya. Terus ada ajak semua siswa untuk terlibat. Jangan cuma tanya ke siswa yang itu-itu aja yang memang dia sering menjawab, tapi coba tanya ke siswa yang memang dia tuh pasif. Selanjutnya ada berikan penguatan. Jadi kalau ada siswa yang jawab itu kita tuh harus hargai walaupun jawabannya belum tepat. Jadi seperti diapresiasi aja meskipun jawabannya belum tepat atau belum sesuai apa yang, ditanyakan. Nah, selanjutnya juga ada gunakan variasi pertanyaan. Di sini tuh maksudnya tuh kayak ada pertanyaan yang sekedar mengarahkan, ada juga ya pertanyaan yang bisa digunakan untuk menggali informasi lebih dalam, gitu. Jadi, selanjutnya ada jenis-jenis pertanyaan. Nah, ada pertanyaan sederhana untuk memastikan pemahaman. Ini tuh contohnya kayak pertanyaan-pertanyaan sederhana kayak warna daun itu apa? Terus kan anak-anaknya juga pasti sudah tahu. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan menggali. Ini tuh lebih ke mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam. Contohnya kayak kan tadi kayak nanya warna daunnya apa ya? Karena uh, jawabannya kan hijau. Terus kalau menggali itu lebih ke kayak kenapa warnanya hijau gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan mengarahkan. Kalau anaknya salah, guru tuh bisa kasih pertanyaan yang lebih mengarahkan ke jawaban yang lebih benar. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan terbuka biar ada banyak jawaban. Kayak misalnya tuh ditanya kayak eh apa ya? Kayak menurut kalian manfaat pohon buat manusia itu apa? Jadi kan mereka tuh bisa kayak jawaban dari si A ini, jawaban dari B ini. Jadi banyak pertanyaannya, banyak jawabannya. Nah, mungkin segitu aja untuk rangkuman dari materi keterampilan bertanya ini. Jadi keterampilan bertanya tuh singkatnya tuh kayak bertanya tuh bukan sekedar formalitas doang, tapi juga sebagai senjata utama buat guru bikin kelas hidup supaya tahu pemaham anaknya tuh udah sampai mana sih, sekaligus untuk melatih cara berpikir anak-anak begitu. Oke, kita lanjut ke keterampilan keempat ya, yaitu keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan mengadakan variasi itu apa sih? Jadi, keterampilan mengadakan variasi ini kemampuan guru untuk bikin suasana belajar tuh nggak monoton. Jadi, kalau cara ngajarnya tuh itu-itu terus, kayak anak-anak tuh pasti cepet bosen kan? Nah, variasi ini tuh maksudnya supaya guru tuh pakai cara, gaya, atau alat yang berbeda. Supaya pembelajarannya tuh tetap menarik dan siswanya tuh tetap semangat. Nah, tujuan dan maksudnya tuh apa sih? Yang pertama itu untuk menghilangkan kebosanan. Kalau belajar cuma dengar guru yang ngomong tuh anak-anak atau bahkan kita sendiri tuh suka ngantuk ya. Jadi kayak bikin variasi biar suasananya lebih segar lagi. Terus yang kedua ada menjaga kondisi belajar untuk agar tetap optimal. Nah, dengan suasana yang berubah-ubah, perhatian siswanya juga pasti akan lebih terjaga. Yang selanjutnya ada meningkatkan perhatian siswa. Nah, variasi ini bikin siswa tuh penasaran kayak habis ini bakal ada apa lagi ya, bakal ada cara belajar kayak gimana lagi ya. Nah, jadi mereka tuh akan lebih terlibat. Nah, terus yang selanjutnya ada mempermudah pencapaian tujuan belajar. Kadang kan ada ya materi yang lebih gampang dipahami kalau diajarkan dengan metode tertentu. Misalnya pakai gambar atau praktik secara langsung. Nah, ada juga bentuk-bentuk variasi yang bisa dilakukan oleh guru. Variasi gaya mengajar. Misalnya ini kadang bicara serius, kadang ada diselingi bercandaan, kadang juga pakai intonasi suara yang berbeda.
Nah, ada juga variasi penggunaan media. Ini tuh bisa pakai gambar, video, alat peraga, atau bahkan benda nyata yang ada di sekitar. Selanjutnya ada variasi pola interaksi. Kadang juga bisa menggunakan diskusi kelompok, kadang juga kerja secara individu, atau kadang juga presentasi itu bisa. Nah, selanjutnya ada variasi aktivitas siswa. Biasanya berupa tanya jawab, praktik permainan, atau eksperimen-eksperimen kecil. Nah, hal-hal yang perlu diingat itu variasi yang digunakan itu harus tepat sasaran ya. Bukan asal beda tapi enggak nyambung sama pelajarannya. Nah, lakukan secara wajar dan lancar. Jangan bikin suasana jadi ribut atau kacau. Terus sesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran dan kondisi siswanya. Nah, jadi variasi mengajar ini tuh kayak keterampilan untuk mengadakan variasi. Ibaratnya tuh kayak bumbu dalam masakan. Jadi kalau bumbunya pas itu kan belajarnya jadi eh, enak dan menarik ya. Kalau nggak ada variasi belajar, belajarnya akan terasa hambar dan siswanya akan cepat bosan. Oke, yang selanjutnya ada keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan ini tuh kayak memberikan penguatan tuh kayak cara guru supaya lebih cara guru untuk memberikan respon positif pada perilaku atau jawaban yang diberikan siswa, supaya perilaku itu muncul lagi di kemudian hari. Jadi kalau ada anak yang jawab benar, berani bertanya atau berusaha aktif, guru itu harus bisa untuk kasih apresiasi. Nah, penguatan ini nggak selalu berupa hadiah, bisa juga sekedar senyuman, anggukan, atau pujian. Nah, tujuan adanya penguatan ini tuh apa sih? Supaya bisa meningkatkan prestasi siswa. Kalau usahanya dihargai, anak-anak itu akan jadi lebih semangat untuk belajar. Terus untuk menarik perhatian siswa, pujian atau penguatan ini bisa bikin anak merasa kalau mereka tuh lebih diperhatikan. Jadi mereka akan lebih fokus untuk belajar. Bisa juga untuk membangkitkan dan menjaga motivasi. Nah, anak-anak itu akan jadi termotivasi untuk terus mencoba meskipun kadang-kadang jawabannya belum tepat. Terus juga untuk mengarahkan tingkah laku. Misalnya nih, kalau ada anak-anak yang ribut, tapi begitu dia memperhatikan, eee, begitu dia memperhatikan, guru akan langsung kasih respon positif. Nah, lama-lama anak itu akan terbiasa untuk bersikap lebih baik. Yang selanjutnya tuh melatih inisiatif pribadi. Jadi kalau anak terbiasa dapat penguatan, mereka akan lebih berani untuk berpendapat atau bertanya tanpa harus diminta. Nah, ada juga beberapa bentuk penguatan. Kayak penguatan verbal itu kayak kata-kata sederhana. Contohnya tuh kayak wah bagus, wah kamu pintar sekali, atau iya betul seperti itu. Nah, ada juga melalui gestur itu kayak senyum, anggukan, atau diberikan acungan jempol. Terus ada mendekati siswa itu misalnya kayak jalan ke arah siswa yang sedang menjawab biar siswanya tuh merasa lebih dihargai. Terus ada sentuhan kayak menepuk bahu dengan hangat, kayak disesuaikan juga dengan kondisinya. Terus, kegiatan yang menyenangkan itu memberikan kesempatan main game, edukasi, atau jadi ketua kelompok kalau siswanya sudah berhasil untuk menjawab pertanyaan. Nah, bisa juga dengan benda, bisa stiker bintang atau kayak nilai-nilai tambahan gitu. Nah, ada juga prinsip-prinsip dari penguatan. Itu kayak harus diberikan secara tulus, jangan terpaksa. Nah, terus juga ada bervariasi, jangan selalu dengan kata-kata saja tapi bisa dengan yang lain tadi. Lalu segera diberikan, jangan ditunda terlalu lama kalau memang mau ngasih reward. Nah, terus juga hindari respon negatif kayak komentar yang terkesan merendahkan jawaban dari siswa. Terus juga ada sasaran penguatannya tuh harus jelas kayak apa yang diapresiasi, jawabannya kah, sikapnya atau usahanya. Nah, jadi tuh kayak memberikan penguatan itu sama kayak dengan memberikan sedikit apresiasi supaya mereka tuh jadi lebih semangat buat terus mencoba dan punya rasa percaya diri dalam belajar. Oke, lanjut ke poin ke-6 di keterampilan mengelola kelas. Jadi keterampilan mengelola kelas itu apa sih? Nah, keterampilan mengelola kelas itu adalah kemampuan guru untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, tertib, dan lebih kondusif.
Jadi bukan cuma ngajar materi, tapi kita juga memastikan kelas untuk tetap terkendali supaya anak-anak itu bisa fokus dan kalaupun ada gangguan, guru juga bisa cepat untuk menanganinya. Nah, tujuannya itu apa? Yang pertama itu ada menciptakan kondisi belajar yang optimal. Artinya ini, suasana kelas tuh bikin anak-anak bisa belajar dengan tenang, nggak ribut dan mereka bisa berkonsentrasi. Yang selanjutnya ada mengurangi hambatan dan pelanggaran disiplin. Misalnya tuh kayak kalau ada anak yang suka ngobrol sendiri, guru tuh bisa menegur dengan bijak supaya kondisi kelas tuh tetap kondusif. Nah, mempertahankan keadaan yang stabil. Jadi, walaupun ada gangguan, guru itu bisa cepat untuk mengembalikan suasana ke arah belajar lagi. Nah, melayani perbedaan individu. Setiap anak-anak ada yang beda tuh, ada yang aktif, ada juga yang pendiam. Nah, guru itu harus bisa untuk mengelola kelas supaya tetap terfasilitasi semuanya. Yang kelima juga ada mengatur perlengkapan dan lingkungan belajar. Misalnya tuh posisi tempat duduk, alat belajar, sampai pencahayaan kelas itu harus diperhatikan. Karena semua itu ngaruh banget buat kenyamanan belajar anak. Nah, komponen pengelolaan kelas itu ada dua, ada preventif atau pencegahan. Itu kayak guru melakukan langkah-langkah supaya masalahnya tuh nggak muncul, misalnya kayak bikin aturan kelas yang jelas, kegiatan yang menarik, dan suasana yang lebih hangat. Terus ada kuratif atau penanganan. Nah, kalau sudah ada masalah, guru tuh bisa langsung bertindak untuk mengembalikan kondisi kelas. Misalnya tuh kayak menenangkan kalau ada anak-anak yang ribut, terus memisahkan kelompok-kelompok yang memang mengganggu pembelajaran, atau dikasih arahan supaya anak-anak tuh bisa lebih fokus lagi. Nah, mengelola kelas ini ada prinsipnya. Jadi prinsip-prinsip dalam mengelola kelas itu ada beberapa ya. Kayak misalnya untuk menciptakan suasana hangat dan penuh antusias. Terus beri tantangan supaya anak lebih semangat untuk belajar. Terus variasikan metode belajar supaya nggak monoton. Nah, terus juga guru halus luas. Maksudnya ini tuh bisa menyesuaikan dengan berbagai situasi. Terus fokus pada hal-hal yang positif, jangan terlalu sering marah. Terus juga latih disiplin diri pada siswa, bukan hanya aturan dari guru. Nah, jadi keterampilan mengelola kelas itu kayak guru tuh bukan cuma untuk memberikan arahan jalannya, gimana sih jalannya pelajaran hari itu, tapi juga harus bisa untuk jaga kondisi supaya tetap tenang meski ada banyak gangguan-gangguan. Kalau kelasnya dikelola dengan baik kan belajarnya jadi lancar dan lebih menyenangkan. Lanjut ke keterampilan ketujuh di keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Jadi keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan tuh maksudnya kayak gimana? Jadi ini tuh kemampuan guru untuk mengajar dengan cara membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang biasanya tuh terdiri dari 3 sampai 8 orang. Atau mengajar secara individual itu satu persatu gitu. Jadi fokusnya lebih personal sesuai dengan kebutuhan anaknya. Nah, tujuan dan maksudnya mengajar kelompok kecil dan perorangan ini tuh apa? Itu untuk merespon perbedaan individu. Kayak setiap anak itu kan punya kecepatan belajar dan gaya belajar yang pastinya beda-beda. Nah, dengan adanya kelompok kecil atau perorangan ini, guru itu bisa menyesuaikan pendekatannya. Terus untuk memenuhi kebutuhan perkembangan siswa. Kan kadang ada anak-anak yang memang butuh lebih banyak bimbingan. Ada yang lebih mandiri, terus jadi lewat cara ini tuh guru bisa bantu mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Selanjutnya ada untuk menciptakan variasi pembelajaran. Jadi belajarnya tuh nggak harus selalu rame-rame di kelas kayak. Jadi dengan kelompok kecil ini mereka tuh bisa membangun suasana jadi lebih akrab dan pastinya lebih fleksibel. Terus itu untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kadang beberapa materi itu lebih efektif kalau dipelajarinya lewat diskusi kecil atau latihan individual, bukan dijelasin secara ceramah di depan kelas. Nah,
Hal tersebut juga ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, kayak harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kemampuan siswanya. Terus nggak semua topik itu cocok diajarkan dalam kelompok kecil ya. Terus waktu dan fasilitasnya juga harus mendukung, jadi nggak bisa langsung gitu aja. Terus setelah kegiatan itu harus ada rangkuman atau laporan supaya hasil belajarnya jelas, peningkatannya bagaimana, perkembangannya apa saja. Nah, guru juga perlu untuk mengenal karakter siswa, supaya bisa membentuk kelompok yang efektif dan memang sudah disesuaikan. Nah, eee kalau contoh praktiknya tuh kayak kalau untuk kelompok kecil ini kayak siswanya dibagi jadi, beberapa kelompok dan terdiri dari beberapa orang untuk diskusi tentang, materi apa gitu, lalu masing-masing kelompok nanti hasilnya dipresentasikan. Nah, kalau individual ini biasanya guru itu mendampingi satu siswa yang masih kesulitan. Kayak misalnya tuh anaknya tuh kesulitan membaca, sementara yang siswa yang lain tuh mengerjakan tugas sendiri. Jadi, siswa yang kesulitan membaca tadi tuh masih dibimbing dan dibantu oleh gurunya. Nah, jadi kayak mengajar kelompok kecil dan perorangan itu kayak les privat di dalam kelas. Jadi anak-anak bisa lebih terperhatikan, pembelajarannya bisa lebih fleksibel dan guru juga bisa memastikan setiap anak itu dapat pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, akhirnya kita sampai di poin terakhir, yaitu di poin ke-8, terkait keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, itu tuh apa sih? Jadi, itu adalah kemampuan guru untuk membantu jalannya diskusi dalam kelompok kecil supaya siswanya tetap fokus, terarah, dan menghasilkan kesimpulan. Karena kadang tuh kalau diskusi kecil itu nggak dibimbing, biasanya anak-anak itu bisa melebar ke topik-topik yang lain. Atau bahkan mereka itu bisa ngobrol yang sebetulnya itu di luar materi. Atau kadang malah diem semuanya. Nah, tujuannya tuh supaya mau berbagi informasi dan ide baru. Nah, dengan diskusi-diskusi kelompok kecil ini, anak-anak itu bisa saling bertukar pendapat, bukan cuma mereka menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya tuh untuk meningkatkan pemahaman. Jadi saat mereka menjelaskan penjelasan ke teman-teman mereka, otomatis pemahamannya jadi lebih mendalam karena mereka menggali sendiri, bukan mengandalkan informasi yang diberikan oleh gurunya. Nah, bisa juga untuk melatih berpikir kritis dan komunikasi. Melalui diskusi kelompok kecil ini, anak-anak itu belajar untuk mengungkapkan pendapatan mereka dengan alasannya. Sekaligus mereka juga belajar untuk mendengarkan pendapat dari orang lain. Yang selanjutnya itu untuk melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Misalnya tuh kayak mereka tuh harus memilih solusi terbaik dari beberapa ide yang dikemukakan oleh teman-temannya. Jadi kayak memilah mana sih yang sebetulnya paling pas dengan materi yang mereka dapatkan. Nah, selanjutnya itu untuk membangun kerjasama. Dengan diskusi ini, bikin siswa belajar untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, dan bertanggung jawab sama kelompoknya. Nah, di keterampilan yang diskusi kelompok kecil ini tentu ada prinsip-prinsip dalam membimbingnya ya. Seperti di antaranya itu kayak diskusi harus berjalan dalam suasana yang menyenangkan. Jangan bikin diskusi itu jadi tegang dan siswanya malah jadi kayak takut dan malah diem semua. Terus juga sediakan waktu yang cukup untuk membahas dan menyimpulkan apa yang tadi sudah dibahas. Terus juga guru itu harus merencanakan jalannya diskusi tapi tetap memberikan ruang kebebasan kepada siswa untuk berpendapat. Jadi diskusi boleh tapi siswanya juga harus diajak untuk berdiskusi juga ya. Nah, lalu kalau diskusi itu harus diarahkan kalau sudah mulai melebar atau kayak ada satu anak yang mulai mendominasi tuh gurunya harus mulai untuk kayak mengarahkan lagi ke topik diskusi. Selanjutnya tuh dari hal ini tuh ada hal-hal yang harus dihindari juga loh, kayak topik diskusinya kalau udah nggak sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan siswa. Terus kalau waktu yang terlalu singkat sehingga nggak ada hasil, kayak terlalu sebentar. Terus membiarkan siswa ngobrol hal-hal yang nggak nyambung dengan materi, kayak kalau misalnya pembahasannya udah terlalu keluar dari jalur itu sebaiknya dihentikan, jadi kita balikin lagi ke arah
topik yang lagi dibahas. Nah, terus juga membiarkan siswa pasif tanpa ikut berpartisipasi atau berpendapat. Jadi kayak yang aktif yang mana, yang pasif yang mana. Jadi kita harus mengajak semuanya untuk bersikap aktif. Terus diskusi selesai tanpa ada kesimpulan atau hasil kayak. Jadi diskusi ya diskusi, tapi tidak ada hasil akhirnya. Diusahakan harus selalu ada hasil akhirnya ya. Nah, untuk contoh praktiknya tuh kayak guru itu membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil ya, kayak misalnya dikasih satu topik kayak terus mereka tuh diminta untuk menyampaikan dan memberikan pendapat terkait topik yang dikasihnya itu. Kayak contohnya topiknya tuh kayak eh, dampak menggunakan plastik terhadap lingkungan. Pasti itu kan pendapatnya beda-beda ya. Jadi kayak masing-masing kelompok tuh diminta untuk diskusi terus nanti minta dipaparin pendapatnya. Nah, kan nanti gurunya berkeliling nanya, "Kalau menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana?" Nanti kan pasti topiknya tuh akan mengarahkan ke arah yang lebih melebar. Jadi di akhir itu tiap kelompok itu harus bisa menyampaikan hasil diskusi itu. Nah, gurunya tuh harus tetap memperhatikan ya. Dan di akhir gurunya harus merangkum hasil dari diskusi tersebut. Jadi singkatnya tuh kayak membimbing diskusi kelompok kecil itu intinya tuh memastikan obrolan siswa itu tetap nyambung ke arah tujuan belajar. Nah, dengan cara ini anak-anak itu bukan cuma ngerti materi tapi mereka juga belajar untuk berkomunikasi sama kerjasama, terus mereka juga harus belajar tanggung jawab. Nah, kedelapan poin keterampilan dasar mengajar tadi sudah dijelaskan. Jadi dari 8 keterampilan dasar mengajar tadi, bisa kita lihat ya kalau tugas guru itu bukan cuma untuk menyampaikan materi, tapi juga bagaimana cara guru untuk membuat suasana belajar itu jadi lebih hidup, lebih menarik dan tentunya lebih bermakna buat para siswanya. Itu tuh mulai dari membuka pelajaran yang bikin anak-anak siap, lanjutkan menjelaskan dengan cara yang jelas, terus bertanya untuk memancing anak-anak untuk berpikir, sampai dengan mengadakan variasi supaya anak-anak nggak bosan belajarnya. Terus juga tadi kan ada keterampilan untuk memberikan penguatan, supaya anak-anaknya tuh makin termotivasi dan lebih berani untuk bertanya. Terus juga mengelola kelas biar tetap kondusif, terus juga harus bisa mengajar kelompok kecil maupun perorangan supaya masing-masing anak itu dapat perhatian yang sama. Terus juga yang terakhir tadi kita udah membahas tentang membimbing diskusi supaya mereka belajar bekerja sama dan berpikir kritis. Nah, intinya dari semua keterampilan ini tadi tuh saling melengkapi ya menurutku. Kalau gurunya bisa mempraktikannya dengan baik, maka proses belajar mengajarnya tuh akan lebih terasa efektif. Anak-anaknya juga akan bisa terlibat jadi lebih aktif dan tujuan pembelajarannya tuh pasti bakal dicapai dengan mudah. Begitu. Mungkin untuk penjelasan kali ini segitu aja ya dari aku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan untuk aku juga. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.